Definition: a topological space M, O is said to be paracompact if every open cover have an open refinement that is locally finite. Sebuah ruang topologi MO itu disebut parakompak jika untuk setiap open cover dia punya an open refinement that is locally finite. Jadi kalau kompak itu untuk setiap open cover, untuk setiap cover, untuk setiap open cover dia punya finite subcover. Tetapi kalau yang ini para kompak dia lebih weak. Jadi untuk setiap open cover dia punya open refinement yang locally finite. Jika ruang topologi itu kompak, maka dia also parakompak ya. Jadi parakompak itu lebih weak daripada kompak, sehingga kompak implies parakompak. Definition. Kita lanjut. Topological space M, O is said to be metrizable if there exists a metric D such that the topology induced by D precisely O D O. Precisely O, i.e. O D equal O. Jadi dia ruang topologi itu disebut metrizable jika bisa ditemukan sebuah matriks demikian rupa sehingga topologi dari M itu precisely OD, atau the topology induced by D yang isinya adalah open ball relatif terhadap metrik D itu adalah topologi DO. Stone, every metrizable space is parakompak. Nah, ini teorema yang sangat useful. Jadi kalau kita bisa menemukan metrik yang mana topologi dari ruang tersebut itu adalah topologi yang induced by the metric, maka topological space M, O nya itu parakompak. Example, the space RD, OSTD is metrizable ya, since OSTD equal OD, where D sama dengan metrik yang seperti itu ya. Metrik yang seperti ini, metrik Euclidean. Hence, it is parakompak by Stone theorem. Good. Jadi kalau kita bisa menemukan metrik yang mana metrik tersebut induce yang mana topologi yang ada di ruang topologi tersebut induced by that metric, maka the ruang topologinya itu parakompak. Paracompactness is informally rather natural property since every example of non-paracompact space look artificial. Nice. Jadi parakompak secara informal itu terlihat lebih alamiah karena ruang yang tidak parakompak itu terlihat artificial. One such example is a long line or Alexandrov line. To construct it, we first observed that we could build R by taking the interval 0 to 1 and stacking countably many copies of it one after the other. Ya, kita bisa membangun R dengan cara mengestak 0,1 secara infinite ya, countably many times of it one after the another. The long line hence in a sense R is equivalent to Z times 0,1. The long line L is defined analogously as L equal omega 1 cross 0,1 where omega 1 is uncountably infinite set. Oh ya, the resulting L is not parakompak karena Z itu Z itu dia countably infinite harusnya. Coba nanti saya cek. Kalau N itu dia countably infinite. Theorem 5
Kita lanjut dulu, theorem 5.14. Let M, O, M be a paracompact space and let N, O, N be a compact space. Then M cross N equipped with the product topology is paracompact. Misalkan M itu parakompak dan N itu kompak, maka M cross N itu parakompak. Jadi N-nya itu harus kompak ya. Kalau misalkan N-nya parakompak berarti bisa juga, tapi yang lebih kita bisa further ini. Corollary 5.15 let M, O, M be paracompact space and let Ni, O, N be compact space for every I from 1 to N, then M cross N 1 to N is paracompact ya. Ini ya apa namanya, perumuman dari teorema 5.14. Jadi yang terakhir definisi let M, O, M be topological space. Misalkan M itu ruang topologi, a partition of unity. Nah ini bagus, sering dipakai partition of unity dalam nge-proof apapun. A partition of unity of M is a set F of continuous maps from M to the interval 0, 1 such that for every P in M the following condition holds. Sebuah partition of unity dari M itu adalah sebuah himpunan F dari continuous maps from M to interval 0, 1. Jadi ini isinya adalah pemetaan dari M ke interval 0, 1. Sehingga untuk setiap titik di P, the following condition holds. There exists UP such that ada open neighborhood sedemikian rupa sehingga continuous maps-nya itu untuk setiap continuous map untuk setiap X di open neighborhood itu Fx tidak sama dengan 0 is finite. The set itu is finite. Jadi Fx yang sama dengan 0 itu finite. Ada UP such that the set ini itu finite. Dan sigma F dari Fp itu sama dengan 1. Jadi kalau continuous map-nya itu kita jumlahkan, maka hasilnya 1. Jadi dia isinya adalah continuous maps from M to interval 0, 1 sedemikian rupa sehingga untuk setiap P itu open neighborhood di P, ada open neighborhood di P sehingga continuous himpunan yang berisi continuous map yang mana untuk setiap open neighborhood-nya itu continuous map-nya itu tidak bernilai 0, itu himpunan ini itu finite. Dan ya kalau dijumlahkan semua continuous map di set F di partition of unity-nya itu jadi 1. If C is open cover, then F is said to be subordinate to the cover C if, jika misalkan F itu open cover, maka F itu disebut subordinate dari cover C jika untuk setiap partition of unity-nya itu terdapat U anggota dari open cover-nya itu sedemikian rupa sehingga Fx yang tidak sama dengan 0 implies bahwa X itu anggota U. X itu anggota di open cover-nya. Jadi untuk setiap partition of unity terdapat open cover sedemikian rupa sehingga nilai dari partition of unity yang tidak 0 itu implies bahwa X itu anggota dari open cover-nya.
Kalau ini berlaku maka F itu disebut subordinate dari open cover. Theorem 5.16, let M, OM be Hausdorff topological space. Tadi Hausdorff itu jika untuk sembarang dua titik maka kita bisa untuk sembarang dua titik ada open neighborhood, yang mana open neighborhoodnya itu enggak intersect. Let M, OM be a Hausdorff topological space. Then M, OM is paracompact if and only if every open cover admit a partition of unity subordinate to that cover. Jadi misalkan dia itu Hausdorff topological space, maka M, OM itu parakompak jika dan hanya jika untuk setiap open covernya itu admits a partition of unity subordinate to that cover. Good. Jadi ya kita mengecek dia itu parakompak menggunakan partition of unity. Jadi kita cek untuk setiap open covernya itu dia admits, bisa didefinisikan partition of unity yang subordinate to that cover. Example 5.17, let R be equipped with standard topology, then R is paracompact by Stone theorem. Ya, kalau misalkan dia standard topology maka Stone theorem menyatakan kalau dia matrixable dia parakompak, dan kalau dia standard topology dia topologinya sama dengan topologi yang induced by Euclidean metric, dan ya dia parakompak berdasarkan Stone theorem. Hence every open cover of R admits a partition of unity subordinate to that cover. Ya, dari teorema yang di atasnya maka karena dia parakompak dia admits setiap open covernya itu admits partition of unity yang subordinate to that cover. Good. As a simple example, consider F equal F, G. Jadi kita misalkan meninjau partition of unity yang isinya F, G, di mana F itu isinya 0 jika X kurang dari 0, dan X square jika X-nya itu antara 0 sampai 1, dan 1 jika X-nya itu lebih dari 1. Dan G itu dia 1 jika X-nya kurang dari 0, 1 dikurangi X square jika dia antara 0 sampai 1, dan 0 jika good. Dan F is a partition unity. Ya, kita cek apakah dia memenuhi kedua syarat ini. Kalau yang syarat ini jelas ya, bisa dibayangkan saja ini kalau kita jumlah dengan ini maka hasilnya selalu 1. X kuadrat ditambah dengan 1 minus X kuadrat hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi untuk yang kedua ini berlaku. Kemudian misalkan ini there exists open neighborhood di P such that the set F itu finite untuk setiap P di M ya. Jadi kita cek untuk misalkan P kalau di kalau X kurang dari 0, apakah ada open neighborhood di demikian rupa sehingga nilai set ini itu finite. Ya, sepertinya harus nguli tapi bisa dicek. Dan dia subordinate to that cover. Dicek juga apakah untuk setiap partition of unity-nya itu ada anggota open covernya anggota open cover, yang mana partition of unity-nya itu tidak 0, implies bahwa X yang kita gunakan untuk ngecek ini itu anggota di open cover. Indeed F, G itu merupakan pemetaan dari R ke 0,1 arbot continuous ya, dan dia continue ya, karena ya bisa dilihat di sini nggak ada yang patah-patah. Condition 1 is satisfied since F itself is finite. Oh ya, oke, good. Jadi kalau F itu finite maka ya pasti ini finite. And we have for every X in R Fx plus Gx equal ya. Oh ya, oke. Jadi ya bisa dicek dengan mudah seperti itu ya. Jadi nggak usah ngecek semua, tapi karena F-nya finite ya otomatis subhimpunan ini merupakan himpunan yang finite juga. Ini kan subhimpunan dari F.
Let's see, misalkan kita ambil cover yang mana dia isinya dari open interval dari minus infinite to 1 dan ditambah dengan open interval dari 0 to infinite. Then C is open cover of R since ya dia open cover jelas. And since dan karena fx tidak sama dengan 0 itu implies x anggota 0 to infinite. Oh ya, good. Fx tidak sama dengan 0 implies x itu anggota 0 to infinite dan ini merupakan anggota dari C. Dan gx tidak sama dengan 0 implies x itu anggota minus infinite to 1 dan ini juga anggota dari C, maka the partition of maka dia subordinate. Ini subordinate. Oke. Jadi seperti itu cara untuk mengecek apakah dia subordinate atau tidak. Kita lihat fx tidak sama dengan 0-nya ini untuk x yang mana aja dan apakah x itu merupakan anggota dari covernya. The partition of unity F is subordinate to the open cover C. Good. Ya, kita udah membahas lumayan banyak di bab 5.2 ini, compactness dan para compactness. Sebuah topologi itu disebut kompak jika ruang topologi itu disebut kompak jika setiap open cover itu punya finite subcover. Tetapi kompak itu cukup berat untuk dicek sehingga kita biasanya ngecek para kompak atau menggunakan cara-cara lain untuk ngecek kompak. Misalkan kalau di RD yang di equip with standard topology, RD-nya disebut kompak jika dia closed dan bounded. Close itu kalau komplementnya open, bounded itu jika bisa ditemukan bola terbuka yang melingkupi S. Kemudian ya kita membahas konsep ruang topologi yang induced by a metric karena kita bisa membuild open ball relatif terhadap the metric. Dan ya kita mendefinisikan para kompak itu jika setiap open cover itu punya open refinement yang locally finite. Apa itu refinement? Refinement itu adalah refinement is a cover sedemikian rupa sehingga untuk setiap anggota refinementnya itu terdapat untuk setiap cover itu, untuk setiap anggota cover itu terdapat anggota refinement sedemikian rupa sehingga anggota cover itu tercakup di dalam refinement. Jadi refinement itu malah lebih coarse dari cover yang dipilih. Dan dia locally finite jika untuk setiap anggota P di M ada neighborhood UP sedemikian rupa sehingga anggota refinement itu kalau kita intersectkan dengan UP set ini adalah finite gitu. Dan ini ada teorema dari Stone, every matrixable space para kompak. Ini lumayan useful karena kalau kita bisa menemukan metrik di ruang itu dan kalau metriknya itu sama dengan atau the topology induced by the metric itu sama dengan topologi dari ruang topologi itu, maka dia para kompak. Dan kita punya teorema bahwa para kompak space ini teoremanya yang penting. Hausdorff untuk setiap sebuah Hausdorff topological space dia para kompak jika dan hanya jika setiap open covernya itu admits partition of unity yang subordinate to that cover. Ya, itu untuk compact and para compactness. Kita akan membahas connectedness and path connectedness di pertemuan selanjutnya.